Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang file server. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Selvi Fitria Amara Cisa dan rekan saya. Nama saya Fenaulia Pastika. Nama saya Diana Hamida. Nama saya Yanti. Kita lanjut ke Presentasi materinya. File server adalah sebuah perangkat keras yang menyimpan, mengelola, dan mengakses kepada berbagai file untuk pengguna dalam suatu jaringan. Fungsinya adalah menyimpan data seperti gambar atau video. Jenis-jenis file server ada 3. Yang pertama ada Samba. Samba adalah jenis file server yang memiliki sistem protokol ataupun yang dimaksud dengan NetView, TCP atau IP, IPX, atau XPX. Yang kedua ada FTP server, memiliki fungsi untuk menukar file dalam sebuah jaringan menggunakan koneksi transmisi kontrol protokol. Yang ketiga ada FTP client, memiliki fungsi sebagai server pertama yang meminta koneksi pertukaran file kepada FTP server. file server. File server melibatkan beberapa langkah dasar yang terjadi ketika pengguna atau komputer dalam jaringan mengakses atau memodifikasi file. Adapun manfaat dari file server. File server memberikan signifikan terutama dalam konteks jaringan dan kolaborasi. Fungsi dari file server yaitu mendukung sebagai penyimpanan, pengelolaan, dan distribusi file dalam satu jaringan. Dan kelebihannya yaitu file server melibatkan beberapa aspek yang dapat meningkatkan efisiensi dan manajemen berkas dalam satu jaringan. Kekurangannya yaitu ketergantungan jaringan, biaya implementasi, kompleksitas administrasi, kapasitas terbatas, waktu pemulihan terbatas, keterbatasan koneksi, keterbatasan dukungan protokol, kesulitan dalam pemeliharaan versi. Ke tutorial cara install dan konfigurasi file server. Berikut videonya. Ayo, ready for action, let's go. Trouble, nurucha, zero. Kita langsung aja ke konfigurasinya. Yang pertama buka VirtualBox, lalu kita setting network terlebih dahulu ke host only adapter, lalu yang DNI diganti jadi allow all. Jangan lupa kabel connectednya di checklist, lalu kita klik OK, lalu start. Kita tunggu sampai login ya. Selanjutnya kita ketik root untuk memulai, lalu masukkan password Debian yang sudah kita buat. Selanjutnya kita ketik nano spasi slash etc slash network slash interface. Selanjutnya kita ganti allow hotplugnya menjadi auto, dan DHCP-nya kita ganti menjadi static. Setelah itu enter, dan kita set untuk IP address-nya dan netmask-nya. Jika sudah, kita tekan Ctrl X, lalu Y dan enter. Config selanjutnya yaitu /etc/init.d/networking restart. Lalu kita lanjutkan dengan IPA untuk mengecek apakah IP sudah terhubung atau belum. Kemudian ketik Y untuk melanjutkan. Kemudian kita memasukkan DVD1. Kita ke menu device, lalu optical drives, kemudian pilih Debian DVD1 ISO. Nah, di sini kita proses mencoba menggunakan Debian DVD1 ISO-nya.
Karena di sini kita tidak bisa menggunakan Debian DVD1 ISO, jadi kita mengganti menjadi Debian DVD2 ISO. Kita tunggu prosesnya sampai selesai. Nah, di sini kita dicepatin kecepatannya ya. Selanjutnya kita cek pakai Samba sudah terinstall atau belum dengan perintah dpkg -l samba. Lalu enter. Kemudian kita masukkan directory home dengan perintah cd /home/ lalu enter. Lalu ketik mkdir data, lalu enter. Lalu ketik mkdir master, lalu enter. Lalu ketik ls, lalu enter. Kemudian ketik chmod 77 data, enter. chmod 77 data /enter. chmod 77 master /enter. Di sini kita membuat user dan password untuk login. Kita menggunakan user add kelompok 5, kemudian enter. Kemudian mengatur password, lalu enter, isi password dan ditulis ulang, lalu enter. Di sini masukkan perintah nano/etc/samba/mbcom lalu kita enter. Dan di sini scroll sampai bawah. Tambahkan seperti yang tertera di tutorial agar tidak terjadi error atau gagal. Setelah itu, ctrl+X dan tekannya lalu enter. Dan memasukkan perintah /etc/ini.d/smbd restart untuk merestart settingannya. Lalu enter. Ketika sudah oke, kita pergi ke network dan internet setting dan memilih changer adapter option. Di sini kita menggunakan Ethernet adapter 4, tetapi gagal tidak terhubung. Bisa kita lihat setelah ngeping dan hasilnya request timeout karena ada kesalahan dan tidak terhubung. Di sini kita mengganti Ethernet adapter 5. Lalu klik Properties. Lalu cari internet protokol version 4 atau TCP/IP4. Lalu masukkan IP address, subnetmark, dan delvat.wy kita. Lalu klik OK. Kemudian kita cari aplikasi Command Prompt. Lalu ketik ping 192.168.7.1 lalu enter. Di sini sudah terhubung karena ada bacaan reply from. Kemudian kita tekan Windows R dan masukkan IP kita 192.168.7.1.
dan oke. Di sini kita lihat sudah ada directory file data dan master yang sudah kita buat tadi. Di sini kita akan membuat file atau folder di teks dokumen saja. Contohnya seperti nama kelompok kita, kelompok 5. Ini kita membuatnya di klien atau di Windows. Kemudian kita cek di server atau Debian. Di sini kita memasukkan perintah cd data/enter. Lalu ls enter, dan di sini sudah ada filenya kelompok 5. Ini sudah selesai dan berhasil. Kesimpulannya, file server adalah sistem komputer yang menyimpan dan menyediakan akses terhadap berbagai file untuk pengguna dalam suatu jaringan. File server memfasilitasi berbagai dan penyimpanan data secara efisien dalam suatu organisasi atau lingkungan bisnis. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan.